Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utari, NIM 2020 A1H065. Kelas 2B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Saya berasal dari kelompok 3 yang membahas tentang negara dan konstitusi. Isi dari makalah tersebut adalah A. Pengertian negara. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat ada saat ini. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pengertian negara menurut para ahli. Menurut pendapat O. Noto Hamidijojo yang mengatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. B. Unsur-unsur negara. 1. Rakyat. Rakyat adalah suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud untuk menetap. 2. Wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. 3. Pemerintah yang berdaulat. Kata kedaulatan artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. C. Sifat-sifat negara. 1. Sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak atau wewenang untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Kedua, sifat monopoli. Negara juga membawakan sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengolah atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. 3. Sifat mencakup semua. Dengan sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara. Materi kedua yaitu tentang konstitusi. Konstitusi dan undang-undang dasar. Kata konstitusi yang berarti pembentukan berasal dari kata constituer Prancis yang berarti membentuk, sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda grondwet. Grond berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Jadi grondwet sama dengan undang-undang dasar. B. Unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Menurut Savornin Lohman ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu 1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. 2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. 3. Konstitusi sebagai forma regimenis. C. Perubahan konstitusi. Karena istilah perubahan atau amandemen konstitusi merupakan sesuatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.